Warta Gereja, Minggu 26 April 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Romawi 1, ibadah Minggu di rumah. Ibadah mandiri di rumah untuk bulan Mei, liturgi akan disediakan oleh bidang ibadah yang akan didistribusikan melalui pengasuh blog masing-masing atau dengan tayangan video tuntunan ibadah minggu yang akan dipersiapkan oleh bidang ibadah bersama tim multimedia GKJ Klaten. Mohon perhatiannya. Romawi 2, hasil sementara celengan aksi puasa. Jumlah sementara perhitungan celengan aksi puasa dari 120 celengan yang kembali ke kantor GKJ Klaten, persembahan terkumpul sejumlah Rp15.626.500. Majelis mengucapkan terima kasih. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian Warta Gereja kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, bersama dengan keluarga. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita untuk bersekutu beribadah bersama. Demikian pula saya sampaikan salam yang penuh dengan kasih untuk sanak saudara jemaat GKJ Klaten yang berada di perantauan, baik di luar kota Klaten maupun yang ada di mancanegara. Bersyukur melalui channel GKJ Klaten mengadakan tuntunan ibadah online setiap hari Minggu menjadi pengobat rindu bagi saudara yang mungkin pada tahun ini nanti belum bisa pulang ke kampung halaman. Baiklah, kita segera memasuki ibadah hari ini, Minggu 26 April 2020, Minggu Paskah yang ketiga. Mari kita mulai. Dipersilahkan saudara untuk berdiri. Marilah ibadah ini kita khususkan bersama-sama dengan mengaku bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus bersama persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam
Mari kita satukan hati, mengawali ibadah ini di dalam doa, memohon berkah dan tuntunan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa pembuka. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, dengan segala rasa syukur kami datang kepadamu, berhimpun sebagai umat Tuhan dalam kami merayakan hari ibadah Minggu Paskah yang ketiga bersama seluruh umat Tuhan, terkhusus keluarga-keluarga yang menyelenggarakan ibadah di rumah masing-masing bersama dengan seluruh anggota keluarganya, memohon berkah Tuhan dapat menjalankan ibadah ini dengan kekusyukan, hatinya terbuka kepadamu, menanti-nantikan berkat, baik melalui setiap puji-pujian yang kami lantunkan, melalui doa yang kami panjatkan, dan juga nanti menerima firman Tuhan. Urapilah setiap keluarga-keluarga yang sedang beribadah. Mereka menerima kedamaian, ketentraman, dikenyangkan hidup rohani mereka dengan firman-Mu ya Tuhan. Demikian pula kami yang melayani, Tuhan urapi, dapat menunaikan tugas pelayanan ini sampai akhir nanti dalam pertolongan dan anugerah-Mu saja. Demikian ya Allah yang Maha Agung, Tuhan yang kami puji dan sembah. Doa pembukaan ini kami haturkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tiba waktunya. Mari kita bersama memperhatikan dan menerima hukum Tuhan yang tertulis sebagai hukum kasih. Di dalam Injil Matius 22, ayat yang ke-37 hingga ayat 40. Demikian hukum kasih dari Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum kasih dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyesali dosa kita melalui nyanyian penyesalan, diambil dari Kidung Jemaat nomor 406, bait yang pertama dan yang kedua, "Ya Tuhan, bimbing aku." Sehingga ku selalu
berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengan rasa syukur, kini mari kita perhatikan dan terima bersama-sama pembacaan berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 yang demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Serta petunjuk hidup baru yang bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39 yang demikian bunyinya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyatukan ungkapan permohonan kita di dalam doa syafaat, doa ungkapan syukur, dan persiapan mohon tuntunan mendengarkan firman. Satukan hati di dalam doa bersama-sama. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Agung, Tuhan yang empunya kuasa di surga dan di seluruh alam semesta. Kepadamulah kami menyatakan sembah, hormat bakti kami di dalam ibadah yang Engkau sendiri tetapkan untuk kami laksanakan. 6 hari lamanya kami bekerja. Hari ke-7 ibadah kepada Tuhan harus kami kuduskan dan kami hormati bersama-sama. Kini kami datang dalam peribadahan yang sudah kami laksanakan beberapa pertemuan minggu, tidak lagi di dalam gedung-gedung gereja, tetapi terlaksana di rumah kami masing-masing. Diikuti orang-orang yang kami kasihi, anggota keluarga kami. Kami merasakan makna yang indah, lebih terjalin cinta kasih kami, lebih meresapi dan menghayati betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu karuniakan berkat ya Tuhan jalannya ibadah ini. Seluruh keluarga-keluarga yang menyelenggarakan diberkati peribadatannya. Ibadahnya membawa suasana kehadiran Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, sebagaimana yang sudah Engkau janjikan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah mereka. Kami pun memohon Roh Kudus berkuasa setiap keluarga demi keluarga yang bersekutu beribadah, ada kehadiran Tuhan membawa ketentraman, kedamaian, persekutuan yang karib, baik antar sesama anggota keluarga maupun keluarga bersekutu karib kepadamu ya Tuhan. Selanjutnya kami memohon Tuhan ampunilah segala dosa yang kami perbuat selama sepekan yang kami lewati, atas pikiran, tutur kata, perbuatan kami. Tak lupa kami juga mensyukuri Tuhan Engkau mengasihi, sehingga kami semua selamat tentram. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih menjaga tubuh, raga, nyawa kami dari gangguan kesehatan, gangguan keamanan. Semua Tuhan kaliskan menjauh dari tubuh, raga, dan hidup kami ini. Kini kami memohon kepada Tuhan, memanjatkan doa syafaat
Kami doakan seluruh umat yang menjalani kehidupan dalam suasana pembatasan relasi sosial berskala besar ini. Semua beraktivitas di rumah, diberkati, saling mengasihi, memperhatikan, melayani, mengisi hari-hari dengan hal-hal yang baik untuk memupuk nilai-nilai kehidupan keluarga, kehidupan iman, kehidupan pengetahuan dengan hal-hal yang bisa kami kerjakan di setiap waktu yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa, Tuhan mengokohkan hati kami, tidak mudah dalam keluhan, keputusasaan atau kekhawatiran. Seluruh umat-Mu kami doakan diteguhkan hatinya. Kami juga memohon berkah kepada Tuhan, lindungi kami dari segala gangguan, keamanan, kesehatan, sakit, penyakit, dan wabah, menjauh bahkan sirna dari tengah kehidupan kami di dunia ini. Kembalikan kami pulih, aman, tentram. Wabah ini segera berlalu, obat dari sakit corona segera ditemukan. Demikian pula vaksin untuk membangun dan membangkitkan daya tahan. Kiranya melalui penelitian yang dilakukan, kiranya segera menemukan obat maupun vaksinnya. Kami juga berseru dan berdoa, kiranya Tuhan Engkau hadir memberkati dalam kami mendampingi kehidupan umat-Mu secara jarak jauh tentunya, tidak bisa inten bertemu. Tuhan Engkau hadir di tengah keluarga-keluarga yang sedang sakit karena terbawa usia. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan lawat dengan memberi kesehatan. Yang sedang dalam keadaan kekurangan, Tuhan hadir menjamah memberkati, lumbung kehidupannya dipulihkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang menunaikan tugas belajar, diberi ketekunan, diberi kemudahan, diberi keseriusan. Belajar online jarak jauh ini dapat tetap mengisi perkembangan mereka dalam meningkatkan ilmu pengetahuan untuk jenjang-jenjang pendidikan yang mereka hadapi. Demikian ya Tuhan, pulih tentramnya negeri kami dari gangguan wabah virus corona. Selalu kami bawa dalam doa. Para pemimpin di pusat pemerintahan sampai di daerah, jajaran-jajaran terkait penanganan wabah virus corona di dalam lembaga pemerintahan, semua dimampukan menunaikan tugas dan membawa kemanfaatan. Sesaat lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat merenungkan isi firman itu di dalam hati kami dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan untuk kami pegang, kami jalankan. Bersabdalah kepada kami. Dengarkan semua doa permohonan syafaat ini. Semua kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa kami panjatkan. Amin. Mari kita bersama menerima pembacaan firman Tuhan yang pada kesempatan ini diambilkan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24. Sedianya harus dibaca dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35, satu perikop. Namun izinkan saya nanti membaca sampai dengan ayat ke-27 dan ayat yang ke-31 saya tambahkan. Demikian bunyi bacaan Injil Lukas pasal 24, seutuhnya ayat 13 sampai 35. Namun perkenankan saya membaca sebahagian, yaitu ayat 13 sampai 27, lalu ayat yang ke-31. Demikian bunyi Injil Lukas. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikian bunyi sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Tema renungan Minggu Paskah ketiga hari ini, dibangkitkan untuk berkarya. Saudara, berbicara tentang berkarya di tengah situasi yang sedang kita alami bersama-sama saat ini. Melalui televisi, melalui percakapan dengan orang yang sempat bertemu, hampir semua bernada keluhan. Tidak bisa lagi mengembangkan usaha, tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Artinya, situasi sulit di tengah merebaknya wabah virus corona ini menghantam dunia usaha dan pekerjaan. Nah, bagaimana? Tema yang disusun oleh sinode beberapa waktu jauh sebelum peristiwa ini terjadi bisa nanti memberikan inspirasi kepada kita. Di tengah situasi sulit ini, kita masih menghayati
semangat kebangkitan Yesus, bahwa ternyata kebangkitannya mampu menghadirkan semangat karya. Masa sulit ini tentu bukan persoalan medis, kesehatan belaka, tapi juga sudah menyangkut bagaimana orang mulai membawa perasaan batinnya. Ada kekhawatiran yang mulai berkuasa atas pikiran, atas ketenangan hati. Ada logika yang mulai berhitung akan sampai kapan dan masih berapa lama lagi. Dari situ, bila betul-betul kita terseret oleh apa yang kita pikirkan dan khawatirkan, bisa jadi kita kehilangan semangat. Bukan hanya semangat untuk berkarya, tapi juga kehilangan semangat hidup. Ini jangan sampai terjadi. Iman yang saudara bangun setiap waktu, ibadah yang saudara lakukan, firman yang saudara dengar, doa yang saudara panjatkan, orang-orang tercinta yang ada di sekitar saudara, gereja dan segala pelayanannya harus mampu menghadirkan kekuatan. Harus menjadi tempat untuk kita membangun kebersamaan sehingga tidak jatuh dalam kelemahan. Syukur kepada Tuhan, dibangkitkan untuk berkarya menjadi tema Minggu Paskah yang ketiga ini. Pengajaran apa yang bisa kita petik? Sejumlah murid-murid di luar 11 murid Yesus ini, ada para murid, kelompok-kelompok murid yang lain, ikut menerima peneguhan. Setelah mereka ikut terpukul bersama dengan 12 ataupun 11 murid Yesus, yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus menjadi rasul-rasulnya di kemudian hari itu. Kelompok murid ini ikut mengalami keterpurukan suasana batin. Walaupun berita tentang kebangkitan Yesus juga sudah mereka dengar, namun ternyata berita itu belum menjadi kebangkitan hati kelompok murid ini. Hingga mereka harus meninggalkan pusat pelayanan kota Yerusalem dan kembali menuju ke kampung halaman mereka. Ada 2 orang murid yang berjalan menuju ke kampung halaman, salah satunya disebut dalam bacaan tadi, namanya Kleopas. Di tengah perjalanan pulang, 2 orang murid ini mengisi percakapan, dan topik temanya masih seputar Quo Vadis besar. Kenapa Yesus guru dan Mesias yang mereka andalkan itu terbunuh mati di atas kayu salib oleh tentara Roma, oleh kekuasaan Yahudi. Padahal mereka sangat berharap, dituliskan di sini dalam bacaan tadi. Ya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah, Yesuslah, yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kelompok murid ini, salah satunya disebutkan dari orang yang berjalan ini namanya Kleopas, membangun harapan besar kepada Yesus, menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Mesias yang ada di kerangka pikir mereka seperti itu. Tapi kenyataannya Yesus yang dielu-elukan sebagai Mesias dan diharapkan menjadi pembebas bagi bangsa Israel itu
sudah 3 hari terkubur. Sekalipun Kleopas dan 1 orang temannya ini pun sudah menerima berita. Ada di antara kawanan murid yang lain, disebut juga para wanita dan 11 murid utama Yesus sudah menyaksikan kubur itu kosong dan mendapat berita Yesus hidup. Yesus bangkit. Tetapi Kleopas dan temannya berdua ini belum mengalami kebangkitan keyakinan di hati mereka. Sehingga kepada Kleopas dan temannya ini, mungkin juga dialami oleh kelompok-kelompok murid yang lainnya, Tuhan Yesus peduli. Tidak boleh dalam keterpurukan. Mereka didatangi Tuhan dengan cara yang ajaib. Bahasa Jawanya, ujuk-ujuk. Tuhan Yesus nimbrung. Perjalanan Kleopas dan temannya meninggalkan Yerusalem, entah mau berbuat apa ini, dengan wajah muram, dengan putus asa. Ditulis tadi. Yesus nimbrung dengan mengajukan pertanyaan. Ya. Ayat 19 kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang telah berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Bahkan ayat 18, Yesus yang ikut nimbrung bertanya kepada Kleopas dan temannya, ujuk-ujuk nimbrung bertanya itu, Yesus mendapatkan pertanyaan balik yang sedikit sinis ini. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Maksudnya begini, saudara. Percakapannya Kleopas dan temannya tentang apa yang terjadi menimpa Tuhan Yesus itu tentu menjadi berita besar. Maka ketika Kleopas dan temannya sedang mempercakapkan berita besar, kematian Yesus dengan disalibkan itu menjadi bahan percakapan mereka. Tapi di Yerusalem ada orang yang tidak tahu, itu Kleopas dan temannya gumun. Ya. Kleopas dan temannya, apa bahasa Indonesianya gumun itu ya? Apa? Gumun bahasa Indonesianya apa? Gumun, ya bertanya-tanya gitu ya. Ini kok heran. Kleopas dan temannya menjadi heran gitu ya. Ini orang mana ini? Ada kejadian dan berita besar di Yerusalem, seorang yang diandalkan sebagai Mesias mati tersalib. Semua orang mengerti. Tapi kenapa ini ada satu orang bertanya? Tanpa diketahui Kleopas dan temannya, yang sedang bertanya itu adalah tokoh dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Ya Yesus sendiri yang sedang bertanya. Itulah saudaraku, dalam tanda petik, bahaya kalau pikiran hanyut larut, wajah murung, hati tidak yakin, sampai tidak bisa mengenali siapa yang sedang bercakap dengan dia. Bagaimana kebangkitan Yesus bisa menjadi penyembuh, bahkan pemicu kebangkitan hidup dan karya kita? Bahwa kuasa kebangkitan Yesus bukan hanya mampu membangkitkan Kleopas dan temannya, murid-murid Yesus pada waktu itu, tapi kuasa kebangkitannya pun sanggup hadir dan menjadi kebangkitan saudara dan saya di saat sulit seperti ini. Garis bawahi, kebangkitan Yesus sanggup menjadi sarana membangkitkan kita dari suasana sulit saat ini. Tentu mulai bertanya,
Seperti apa Pak caranya? Wujudnya apa Pak? Betulkah Yesus yang dulu bangkit dan membangkitkan semangat para muridnya itu sanggup membangkitkan saya Pak? Mungkin Anda seorang pengusaha besar. Mungkin saudara bertanya, sanggupkah Pak membangkitkan saya yang saat ini usaha saya terpuruk? Setiap hari saya berpikir bagaimana harus mereschedule pekerjaan, tanggung jawab keuangan, mungkin hutang, investasi, hutang untuk modal yang menjadi kacau balau. Sanggupkah Yesus yang dulu membangkitkan 11 muridnya, semangatnya terpuruk, membangkitkan Kleopas dan temannya itu, hadir juga membangkitkan semangat karya saya di sini hari ini Pak? Bisa jadi pertanyaan itu muncul di kalangan pengusaha. Berpikir bagaimana bisa struggling dan kembali settle, sementara waktu tidak tahu kapan situasi berat ini akan berlalu dan berakhir. Bisa juga pertanyaan dari sanak saudara kita yang dalam kesehariannya mungkin sebagai buruh lepas, buruh harian. Ya, saya mendapat cerita, ada di antara jemaat kita yang ada tinggal di Klaten ini, kenal ya kampung Tegal Sepur ya. Itu kampung yang berhadapan langsung dengan stasiun Klaten. Mungkin 80% orang-orang bekerja dan dihidupi dari aktivitas stasiun. Sementara dengan PSBB, durasi perjalanan kereta api berubah. Jumlah yang lewat semakin jarang. Penumpangnya pun berkurang. Ini saya mendapat kisah. Salah seorang penghuni kampung Tegal Sepur di Kabupaten Klaten ini, dia bekerja sebagai porter, pengangkat barang. Ya dulu pasti hidupnya dari hilir mudiknya kereta, turun naiknya penumpang, jasa porter dihidupi dari sana. Sekarang kalau yang jalan hanya kereta komuter, Solo, Jogja, Purworejo, nggak akan banyak penumpang yang naik kereta komuter itu membawa bawaan yang tidak bisa diangkat oleh si penumpang itu sendiri. Mesti bawaannya hanya barang-barang ringkes, sehingga porter kehilangan lahan pekerjaannya. Kalau seorang porter ini mungkin bertanya, sanggupkah Pak? Yesus yang bangkit dulu itu membangkitkan gairah hidup saya, membangkitkan ekonomi saya yang terpuruk dalam peristiwa atau dalam kejadian ini. Mari saudara, kita lihat cara Tuhan Yesus membangkitkan Kleopas dari kesadarannya setelah terpuruk, merasa kehilangan guru, kehilangan panutan, kehilangan harapan. Mesias pembebas itu tidak ada lagi di depan matanya, terhukum tergantung mati. Bagaimana cara Yesus yang hadir menghampiri Kleopas itu menghadirkan atau melahirkan kebangkitan di hati dan pikirannya Kleopas? Kita lihat urutannya. Ayat yang ke-25, Lukas 24 ayat 25. Lalu Yesus, ia menunjuk Yesus ini ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada Kleopas dan temannya, ya, yang sedang muram durjana, sedih, putus asa, mempercakapkan peristiwa itu dalam kepahitan. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, apa perkataan Yesus? Memulai karya membangkitkan Kleopas dan teman-temannya yang terpuruk ini. Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Wih, ngeri saudara. Yang terpuruk, yang pikiran, yang perasaan, yang mata fisik dan mata hatinya itu terhalang untuk melihat sesuatu yang besar di depannya. Itu ditempatkan Yesus ibaratnya sebuah kerak yang harus dipecah dulu, yaitu kerak kebodohan. Jadi ketika kita dilanda persoalan dan terpuruk dalam persoalan itu, kita sudah jatuh dalam kerak kebodohan. Harus dipecahkan dengan ditegur oleh Yesus, hai kamu orang bodoh. Keras loh saudara ini. Keras saudara ini. Artinya
Kalau saudara dan saya dalam situasi sulit ini terus setiap hari mengeluh, terus setiap hari diliputi rasa khawatir, penuh dengan ragu-ragu dan sebagainya, saudara tertutupi kerak kebodohan, dan kerak ini harus dipecahkan. Mimbar hari ini menjadi sarana memecahkan saudara yang merasa terpuruk, saudara yang merasa ragu, saudara yang tidak berani menatap hari esok, jatuh tersungkur dengan peristiwa wabah virus corona. Jangan sampai membuat kebodohan. Itu yang pertama yang Yesus lakukan ya. Yang kedua apa? Yesus mengungkapkan, membuatkan kronologi hingga menjadi sebuah penjelasan yang membuat Kleopas dan temannya itu menjadi terbuka pikiran dan menjadi jelas akan peristiwa kebangkitan Yesus. Ayat berikutnya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika itu terbukalah mata mereka. Ayat 25 sampai 27, saya lanjutkan ayat 31. Setelah Yesus membongkar kerak kebodohan, Yesus memberikan penjelasan, kronologi, catatan sejarah, ingatan Kleopas dan satu temannya itu terbuka dari penjelasan Yesus. Sekarang diaplikasikan. Dari cara Yesus menghadirkan kebangkitan, semangat karya kepada para muridnya itu, bagaimana kita hadirkan kebangkitan Yesus menjadikan sarana membangkitkan gairah karya saudara dan saya di saat sedang menghadapi kesulitan wabah virus COVID ini. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Merefleksikan yang dilakukan oleh Yesus itu. Yang pertama, membangkitkan dan membuka pola pikir yang baru. Itu yang pertama. Di situasi yang sulit ini, kita jangan menggunakan pola pikir yang sempit, tapi harus mau membuka pola pikir yang baru. Kalau menerima berita di WA, jangan langsung dicerna. Kalau nonton TV, jangan langsung dimasukkan ke dalam hati. Tapi harus membuka wacana yang lebih luas, wacana yang lebih punya bobot informasi seimbang. Ya. Itu cara kita bisa merasakan kebangkitan Kristus, membangkitkan kita. Orang Kristen, saudara dan saya, harus punya cara pikir yang luas, yang baru. Yang kedua, saudara dan saya itu hidup dalam dimensi waktu dulu, kini, dan yang akan datang. Hidupilah dimensi waktu itu. Kebangkitan Kristus yang terjadi dulu, bagaimana bisa menjadi sarana membangkitkan karya kita di saat ini. Hadirkan Yesus yang dulu dibawa untuk peristiwa hari ini dan dipakai untuk menggapai dan mengukir masa depan. Nilai-nilai semangat kebangkitan Yesus dulu kita bawa untuk hari ini dan kita pakai untuk merancangkan masa depan. Sederhananya, jangan hanya berpikir apa yang terjadi saat ini, tapi mulailah hari ini untuk memikirkan yang akan datang. Waktu saudara tinggal di rumah, banyak bersama dengan keluarga, coba mulai diisi, mempercakapkan yang bersifat menyiapkan yang akan datang. Seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan. Mulai dirancangkan. Itu poin yang kedua. Ya, poin yang pertama tadi, membuka pikiran, pengetahuan kita.
Yesus juga begitu, membuka Kleopas dan temannya dengan membukakan kitab suci, membuat kronologi sampai mengingatkan mereka bahwa kematian Yesus adalah hal yang mesti harus dialami, sehingga bukan membuat keputusasaan, tapi itu sebagai sebuah anak tangga mencapai kemenangan Kristus yang sejati. Kembali ke topik kita. Poin yang ketiga, selain hidup dalam dimensi waktu hari ini untuk merancangkan hari yang akan datang, poin yang ketiga, membuka keterpurukan hati kita ini dengan cara hati diisi dengan hal-hal yang rohani, hati diisi dengan nilai-nilai sosial manusiawi, hati diisi dengan nilai-nilai kasih. Saudara akhirnya tidak akan terbelenggu oleh kekhawatiran pikiran, oleh kekhawatiran batin, karena hati saudara buka, diganti dengan mengerjakan atau mengisi hati kita dengan hal-hal rohani, dengan hal-hal yang bernilai sosial, dengan hal-hal yang bernilai kasih. Bernilai rohani, saudara bisa baca firman Tuhan, berdoa, menyanyikan lagu-lagu rohani dengan menggunakan mungkin WhatsApp, ya, nyanyi bareng dengan 3 orang teman, mengisi hati kita. Ya. Lalu hal-hal sosial, saudara mulai berbagi dengan tetangga, saudara mulai berbagi dengan mereka yang menjadi penderita, keluarga yang ada di rumah, itu akan membuat hidup saudara bangkit, tidak terpuruk. Nilai-nilai kasih, ya. Memperhatikan keluarga, anak memperhatikan orang tua, suami memperhatikan istri, yang kalau sehari-hari waktunya habis untuk bekerja, untuk membuat nilai kebangkitan Kristus itu membangkitkan kita dari keterpurukan, kita harus membuka hati. Kiranya kebangkitan Kristus melahirkan semangat kebangkitan karya dalam hidup seluruh umat. Jangan terpuruk. Ayo isi dan mulai hari-hari ini untuk menata hari ini dan menggapai hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya, mari untuk merenungkan isi firman ini, kita sejenak mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita mulai bersama-sama. Dilanjutkan dengan doa. Kami bersyukur Tuhan sudah menerima firman-Mu. Kiranya kebangkitan Kristus menjadi sarana membangkitkan kami untuk terus berkarya. Baik itu berkarya untuk kehidupan kami bersama anggota keluarga, bersama masyarakat, bersama gereja, maupun juga karya-karya kami bersama Tuhan. Kami berdoa supaya setiap pribadi umat-Mu yang mendengar firman ini jangan sampai terbelenggu oleh kerak kebodohan rasa khawatir, kebodohan pikiran yang tidak logis, dan dicekam oleh rasa takut sehingga tidak mampu menyikapi apa yang terjadi hari ini, menata untuk hari esok dan menggapai masa depan. Tolonglah kami teguh di dalam iman, terbuka hati dan pikiran kami, sehingga tidak terpuruk di suatu tempat dan peristiwa yang melanda. Dalam pertolongan Tuhan, permohonan ini kami panjatkan. Amin. Tiba waktunya menghaturkan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara dapat mempersiapkan hati untuk menghaturkan persembahan dengan memperhatikan firman yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka,
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita bawa persembahan ke hadapan Tuhan dengan nyanyian pujian 428. Lihatlah sekelilingmu. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita membawa persembahan ini dan kita haturkan ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur di dalam doa. Kita berdoa bersama. Kami bawa dan haturkan rasa syukur kepadamu ya Tuhan, berupa persembahan yang dihaturkan oleh setiap umat-Mu. Di tengah keluarga masing-masing telah menyisihkan yang menjadi rezeki dan berkah yang masih kami terima, kami syukuri dan kami haturkan menjadi persembahan. Demikian pula kami berdoa ya Tuhan, sebagaimana nats penuntun persembahan ini, supaya kami berbagi kasih dengan setiap orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan. Kami mensyukuri jemaat-Mu di sini juga telah mengaturkan pemberian-pemberian kasih. Beberapa minggu ini kami sudah menghantar pemberian-pemberian itu kepada sanak saudara kami pribadi yang terdampak oleh peristiwa wabah virus corona ini. Tidak dapat bekerja, tidak dapat beraktivitas, memerlukan kebutuhan-kebutuhan pokok kehidupan. Kami telah saling mengetuk pintu hati. Kami telah saling mengulurkan tangan. Berkas-berkas pemberian dari mereka yang berkelimpahan, dari mereka yang berkecukupan, dibagikan kepada sanak saudara yang sedang dalam kekurangan. Biarlah itu juga menjadi persembahan yang kami haturkan kepadamu. Kami mengakhiri seluruh rangkaian doa syukur ini dan juga penghujung ibadah dengan menaikkan doa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita di penghujung ibadah ini membaharui iman percaya kita dengan berucap pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang saudara untuk berdiri di tempat. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala penjuru bumi, mari dengan keyakinan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri. Mari kita bersama membuka hati sebelum mengakhiri dan meninggalkan ruang ibadah di rumah kita masing-masing ini dengan memohon berkah dari Tuhan. Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, dan mari kita akhiri ibadah saat ini dengan penuh rasa syukur, serta jalanilah kehidupan dengan membawa semangat kebangkitan Kristus, menyemangati hidup saudara, usaha pekerjaan saudara, pelayanan saudara dalam naungan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati dan melindungi saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, mengambil waktu untuk bersaat teduh. Sampai bertemu dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini, sehat walafiat, penuh semangat kebangkitan Kristus membangkitkan gairah kehidupan saudara sekalian. Sampai ketemu dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita.